Ya. Isman kan menegaskan Mas Isman Mas Tobek untuk menjelaskan. Ya, siap. Yang tadi Pak Kusman yang jelaskan. Ini cara sedikit ya apa? Untuk petani-petani cara sedikit ya apa? Ini bahan-bahannya pembuatan pupuk organik cair yang bahan utamanya urin kelinci. Tapi tidak harus urin kelinci, enggak. Bisa urin sapi, bisa. Kambing bisa, tapi yang paling bagus urin kelinci. Ini bahan-bahan yang pertama itu urin kelinci. Yang kedua kita pakai mikroorganisme, tapi kebetulan ini kita pakai 4. Mas Taufik bisa pakai 21 ya? Ya. Nilai murah. Boleh murah. Tapi sudah bagus, ini sudah bagus. Ini sudah bisa dipakai. Ini bisa dispraykan di lahan juga bisa. Tapi sebelum tanam, jauh sebelum tanam. Kalau kita spraykan sesudah tanam, dikhawatirkan ada penguapan panas, ada uap panas yang dikeluarkan, pasti ada penguapan ini, pasti. Itu akan mengganggu akar, jadi akan mengganggu tanaman. Pak Juwani jenis jelasin. Yang kedua, yang ketiga, ini ada empon-empon. Empon-empon meliputi ada lengkuas. Lengkuas, ini yang ini lengkuas. Yang kuning ini temu kuning namanya. Temu kuning. Kuning. Ini temu kuning. Ya. UNESCO. Kalau ini kunyit. Kalau di Bojonegoro ini kunir. Kunir. Oh sama. Oh sama. Tapi kok dua. Terus bahan yang keempat kita pakai air pusaka. Tahu air pusaka? Belum Pak. Ini air pusaka. Waranan. Oh kalau ini tahu. Kalau air pusaka nggak tahu. Ini manisnya luar biasa. Coba. Blimbing Wuluh, ini blimbing wuluh. Kalau ukurannya saya kasih tahu, kalau dari versi lain itu harus ditekan sekian-sekian. Sebenarnya pemain organik itu tidak ada ukuran baku. Jadi sampean santai saja. Labnya langsung di lapangan. Pokoknya petani cilik-cilik tetap tak dukung. Nanti kalau ada yang nyalakan suruh datang ke Bojonegoro. Pokoknya yang jelas organik tidak ada ukuran baku. Tapi yang pakai ukuran baku terus lebih mulai kayak 10 kilo enggak. Minimal kalau air 5 liter kita cukup pakai setengah kilo lah. Ini untuk memperkuat daya kerja dari urin kelinci. Kalau yang empon-empon ini meliputi berbagai bahan ini untuk apa ya, cara bahasa Jawa ini kanggo netralno ambune jenggak teman-teman. Menetralkan bau dari urin kelinci. Aku ini nek Jawa pinter bahasa Indonesia apa iso. Coba. Yang jelas urin kelinci ini sekali dibuka lap nanti dipakai ngepre, bajunya pun akan berbau seperti itu. Seperti kelinci. Iya. Iso-iso karo mbok wedok dibuat. Mergo baunya. Tapi keampuannya ini luar biasa. POC yang ada di toko-toko pertanian. Ini bahan bakunya rata-rata urin kelinci dan kotoran guano. Guano itu ya kelawar. Tapi sebenarnya guano itu burung yang ada di laut. Tapi yo kita bilangnya guano itu kelawar. Kelawar ki aline Mas Aan ki aline. Soalnya kecek. Saya pernah diajak datang ke situ, sikile diubek-ubek no. Ini seluruh barang. Dan terakhir itu ada kayak gula merah. Gula merah. Ya, Mas. Gula merah ini tidak harus gula merah, enggak. Gula pasir bisa. Dan gula merah ini macamnya banyak. Yang paling bagus itu yang kayak aren. Itu yang paling bagus. Ini bisa pakai molasses. Tahu molasses? Tetes. Ya, tetes. Bisa pakai tetes bisa. Jadi tidak harus
Gula merah enggak. Jadi bisa pakai gula pasir, bisa pakai molasses. Ini takarannya kira-kira urin kelincinya berapa, Mas Topik? Urin kelinci sekitar 4 liter ya. Urin kelinci sekitar 4 liter. Empon ini kurang lebih 1,5 kg. 1,5 kg ya. Ini 1,5 kg. Semua Ya. Ini terserah ya. Pokoknya empon-empon bisa kunir, bisa apa? Yang jamu itu jahe Bisa. ataupun Bisa. Pokoknya yang apa kencur juga bisa. Ya, yang penting empon-empon. Menetralisir bau. Bau. Tapi ini juga termasuk fungi. Bunyi. Jadi selain menetralisir bau, ini juga berfungsi sebagai fungi. Terus ini belimbing ulu Setengah kilo. setengah kilo ya Mas ya. Ya. Itu 2, 3, 4, 30 lah. Kurang lebih lah. Ini bisa kalau cuma ada 5 katakan bisa. Enggak harus 30 enggak. Sekali lagi pemain organik itu tidak ada ukuran baku. Yang penting ojo terlalu ngawur nemen lah. Itu blimbing mulai 10 kilo, ya kelincinya kok sekilo, gak seperti itu. Yang penting bahan bakunya yang banyak. Ini buat pendamping. Jadi ini cukup perlu dirajang. Dan POC itu perlu diketahui, pupuk organik cair itu kalau difermentasi itu tidak ada masa expirednya. Jadi gak ada masa kadaluarsanya, nggak ada. Semakin lama kalau POC itu semakin bagus. 2 tahun malah lebih bagus. Jadi membuat POC sekali yang banyak itu sudah bisa digunakan berkali-kali. Jadi tidak mubazir. Beda dengan pembuatan pestisida nabati, fungisida nabati itu beda. Kalau pestisida nabati itu paling ampuh dalam kurun waktu 1 bulan. Nanti ada kalau master-masternya itu bisa disimpan sampai 1 tahun bisa, tapi belum kelas kita lah. Pokoknya yang paling efektif kalau obat ulat yang dari organik, obat jamur yang dari organik itu yang paling efektif masa aktifnya itu 1 bulan. Tapi bukan berarti habis itu dibuang ya. Dia bisa berubah fungsi. Berubah fungsi dia menjadi asam amino. Ya bisa berubah fungsi menjadi pupuk, ngayane ngono. Bisa berubah fungsi menjadi nutrisi. Terus lantas dibuang enggak. Tetap ada manfaatnya. Dan beda agroklimat itu beda. Lahan sini sama lahan sana itu beda. Taunya petani bawang merah itu dipupuk NPK selesai. Ada beda lahan itu sudah ada yang overdosis kandungannya itu zat besi ada, yang sudah overdosis kandungan dari subur itu ada. Jadi kita harus paham. Nah untuk paham itu kita harus belajar. Nah karena kita sudah kelebihan sulfur, kita nggak usah pakai sulfur, kita imbangi dengan pupuk yang lain. Jangan bilang ZA bagus buat bawang merah, sementara tanah kita sudah kelebihan sulfur, kita kasih ZA, selesai tanaman kita, pasti selesai. Jadi sudah selesai. Sudah. Lanjut, ini sudah selesai dirajang. Monggo Mas Taufik dilanjut. Nah ini setelah kita rajang, ini tadi gula merah tadi ya sudah saya cairkan, saya sisir, terus saya aduk dengan air biasa. Pokoknya sampai hancur. Nah setelah itu kita masukkan dekomposer. Ini bisa M4 ataupun juga bisa yang tadi apa M21 ataupun merek-merek yang lain. Okay. Tapi mikrobanya itu bisa 3 kali lipat lebih banyak dari PM. Iya. Nah, terus ini kita kasih 4 tutup ya. 4 tutup untuk 4 liter cukup. Liter ya. 3, 4. Lagi ngaut lah kowe iki ya. Sak geleme iki ya. Terus kowe iki ya sak sok nih sok. Nah, Legep pokoknya oleh. ini dicampur Sip, dulu apa biar mikroba yang ada di dalamnya 4 ini bisa hidup. Dibangunkan lah ini. Mati suri. Mati suri. Ya, setelah kita kasih makan gula merah ini fungsinya sebagai makanan dari mikroba biar ini nanti bisa langsung hidup dan membelah dan jumlahnya bisa memperbanyak diri ya, memperbanyak diri. Nah, kalau yang ini
tadi urin kelinci sekitar 4 liter. Nah, langsung masukkan ini. Nah, bahan yang kita rajang tadi mulai dari empon-empon sama belimbing ulo kita masukkan sambil menunggu ini kulit. Sambil menunggu bangun kita sambil masukkan aduk biar tercampur rata. Nah, kurang lebih sekitar 3 menitan ya ini tadi. 5 menit. Dalam waktu 3 menit Untuk menghidupkan. ini sudah mulai hidup. Ya. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam tempat fermentasian. Nah, untuk proses fermentasi ini minimal 2 minggu ini sudah jadi. Ini ditandai dari berubahnya bau. Kalau bau awalnya ini mungkin baunya ya seperti urin itu ya. Ya seperti itulah baunya. Nah, setelah ini terjadi proses fermentasi dengan dicampur dengan bahan-bahan ini tadi, nanti akan diurai sehingga air urin kelinci ini akan berubah baunya menjadi Tape-tapean. seperti tape itu loh, tape. Nah, tape itu kan juga hasil proses fermentasi ya. Jadi rasanya baunya seperti tape. Nah, ini sebenarnya fungsinya adalah untuk gas yang ada di dalam proses fermentasi ini bisa dibuang ke tempat isi banyu, masih isi air ya. Jadi nanti kita tidak susah-susah harus tiap hari buka ini keluarkan gas. Nah, jadi gasnya nanti langsung masuk ke air yang disalurkan oleh selang tadi. Harus rapat, di sini harus rapat. Rapat ini nanti Karena kalau tidak rapat nanti ada mikroba jahat yang masuk. Jadi harus rapat. Jadi ini saya kasih apa ini? Sil LPG. LPG subsidi mas? Hah? LPG subsidi berarti kita? Iya. Gratisan. Gratis. Sil subsidi, non subsidi beda. Beda. Nah, terus nanti ini kita kasih lakban biar ini rapat, biar tidak ada patogen jahat, bakteri-bakteri jahat yang bisa masuk ke fermentasian ini. Ataupun juga yang pernah saya alami itu ada belatung masuk kalau ini tidak rapat. Ya, bahaya juga ini. Kurang rapat pak, tapi bukannya nggak boleh dipakai, dikasih makan lagi, dikasih makanan lagi, dikasih dikompusur lagi, terus ditutup rapat, itu belatung akan mati. Mati ya? Mati. Oke, seperti ini. Nah. Reaksinya seperti apa mas kalau dikasih seperti itu? Reaksinya? Nah, nanti kalau kita kasih ini reaksinya, gas itu akan masuk. Terjadinya proses fermentasi itu ketika ini mengeluarkan gas dan gas itu disalurkan oleh selang ini nanti akan muncul gelembung-gelembung di gelembung di air ini. Aku paham. Kalau sudah masuk gasnya sudah masuk ke ini air ini, artinya proses fermentasi itu sudah terjadi dan kita tinggal nunggu ini jadi organik. Tapi kalau ini tidak ada gelembung yang masuk, mungkin ada yang salah dalam proses pembuatan POC ini tadi. Proses fermentasinya tidak berjalan. Makanya ini juga bisa menjadi indikator keberhasilan dari kita melakukan fermentasi. Pokoknya kalau ini ada gelembung, insya Allah ini akan jadi. Tapi saya yakin 99,9% jadi pasti akan keluar gelembung pasti. Leguduk. Ya, kalau gelembungnya leguduk. Pasti akan leguduk. Seperti ini. Oke, cukup fermentasi minimal 2 minggu. Oh iya, untuk memakai berapa hari?
Kalau M21 saya kira lebih cepat. Ya sudah memakai. Lalu pernah pakai makanya. 7 hari jadi kalau pakai M21. Tapi kalau POC itu yang jelas semakin lama semakin bagus. Jadi jangan dipakai tergesa-gesa. Katakan Mas Taufik bilang 2 minggu, sama lebih aman cari yang 3 minggu. Karena POC tidak ada kadaluarsanya. Tapi nak nyimpen ada dong. Nah, punya gubuk ditaruh di gubuk. Tapi fermentasi itu harus ditempatkan di tempat yang teduh. Jangan sampai langsung terpapar sinar matahari itu bahaya. Beda dengan kita membuat bakteri merah. KSB. Itu butuh sinar matahari. Sembarang kok PT toh. Jadi Nah, untuk kegunaan POC ini kegunaannya untuk fase vegetatif atau fase pertumbuhan. Jadi kalau kita punya tanaman cabai ataupun bawang merah sekitar umur seminggu sampai 20-an lah, kita masukkan ini untuk nah, untuk dosis 1 liter 10 mili sudah cukup. itu mau 1 tangki loh Mas. Kalau 1 tangki 10 kali 16 Setengah gelas. 160 Ya. Setengah per tangki. Maaf, jelaskan nitrogennya kan tinggi. Kalau musim hujan di bawang merah gimana? Nanti salah aplikasi bahaya. Nah, untuk masalah karena ini vegetatif yang mana unsur nitrogennya itu tinggi untuk musim penghujan, saya kira kita harus bijak dalam pemakaian. Kalaupun kita masukkan dengan dosis yang agak dikurangi aja. Tapi kalau untuk musim kemarau seperti dosis itu aja, tidak masalah. Losdol Mas. Tinggal kita bijak-bijak dalam memakai dari pupuk POC yang kita buat ini. Oke. Karena pada dasarnya gini loh, petani ini dia kurang yakin. Jadi nek tuku obat no pabrik nganggo 10 mili yakin. Tapi nek gawenane dhewe nganggo 1 liter lu gak yakin. Padahal sama-sama bahaya nih. Sama-sama bahaya nih. Harus yakin. Nah, ini pemakaian tadi dijelaskan 10 mili per 1 liter. Kita mulai dari dosis terendah itu paling aman. Baik pemakaian kimia maupun organik, kita itu memakai dari dosis terendah. Katakan ini berarti pemakaiannya 160 mili per 16 liter. Ya. Kita cukup pakai 80 mili saja dulu, separuhnya. Kita lihat perkembangannya. Kalau sudah bagus, jangan ditambah lagi. Karena tanaman bawang merah saat musim hujan jika vigor itu bahaya. Bahaya. Vigor bukan berarti sehat dulu ya. Bergowong ilmu tuh Pak ini zaman Yudhila sempol. Itu kan sehat. Vigor itu tanaman yang terlalu subur. Itu bahaya untuk musim hujan. Monggo. Oke. Mungkin itu ya proses pembuatan POC urin kelinci untuk fase vegetatif tanaman apapun, baik bawang merah, cabai dan sebagainya, padi pun bisa masuk. Mungkin seperti itu dari saya. Untuk acara selanjutnya bisa kita lanjut ke pembuatan booster buah yang akan langsung dipandu oleh Pak Sanurita Gitu. dan Pak Dr. Gini. monggo Mas Sanuritama sama Pak Juandi maju ke depan, Pak Bunda dipersilahkan. Monggo.